Saya sebenarnya hanya mau sharing jadi dari apa yang sedang saya jalankan, dikombinasikan dengan buku John Maxwell tentang leadership ya. Dulu sempat 3 bulan yang lalu pas saya di Jakarta bawain, sempat ada yang protes. Salah ketik, salah cetak, saya bilang enggak, sengaja. Akhirnya ya acara dimulai, saya bawain dalam 2 sesi, cuman saya nggak bawain yang John Maxwell-nya, saya lebih ke bawain tentang esensi shifting di era disrupsi ini ya. Leadership Discussion Series, karena pengalaman saya di lapangan baik sebagai pemimpin atau pemilik perusahaan maupun konsultan yang menangani beberapa perusahaan, masalah paling klasiknya adalah masalah leader, terutama ketika seseorang pemimpin sudah ada dalam zona nyaman. Sekali lagi ya, masalah paling klasik adalah leader, terutama ketika leader tersebut ada dalam zona nyaman. Nah, leader itu kalau dalam company atau perusahaan itu seringkali ada leader yang memang dewan direksi dan belum tentu owner, ada leader yang memang sebagai owner juga. Nah, nggak mudahnya leader sebagai owner seringkali sulit memisahkan antara ini punya saya dengan saya di sini sebagai direksi. Ya, direksi itu kan mau tidak mau diawasi oleh komisaris. Nah, repotnya komisaris dan direksi bisa dirangkap-rangkap. Jadi yang namanya penilaian objektif terhadap kinerja direksi itu jadi lebih sulit. Karena apa? Pemimpin utamanya atau pimpinan utamanya adalah pemiliknya juga. Nah, tidak semua pemilik yang punya tanggung jawab terhadap kesuksesan perusahaan, khususnya atau tendensinya ya, pemilik yang meneruskan perusahaan orang tua. Sekali lagi, bukan berarti meneruskan perusahaan orang tua itu salah, tapi tidak semudah punya tanggung jawab orang yang memang merintis perusahaan. Nah, seringkali yang terjadi adalah baik perintis perusahaan maupun penerus perusahaan masing-masing punya keyakinan dengan gaya leadership masing-masing. Sekali lagi ya, pemilik perusahaan maupun penerus perusahaan seringkali punya gaya kepemimpinan masing-masing yang diyakini ini lebih benar, ini lebih baik. Nah, yang repotnya pada saat suksesi kepemimpinan itu paling sering terjadi masalah di family business. Family business terjadinya bukan hanya antara orang tua dengan anak, tapi antara adik dengan kakak. Nah, hal ini sebenarnya perlu disadari, perlu semacam penyadaran bahwa bedakan antara saya menjadi pemimpin perusahaan dengan saya menjadi pemilik perusahaan. Pemilik satu perkara, pemimpin satu perkara. Ya, pengennya jadi sebuah diskusi karena banyak studi kasus yang sebenarnya di lapangan bukan bicara tentang boleh nggak, bukan boleh dan tidak boleh. Kadangkala kalau memposisikan diri sebagai seorang pemilik, saya akan bilang itu boleh. Tetapi kalau saya memposisikan diri sebagai seorang pemimpin perusahaan, saya akan bilang pertimbangkan lagi. Sekali lagi ya, banyak keputusan yang seringkali dilematis antara pemilik dan pemimpin perusahaan. Dan ini juga terjadi bukan hanya dalam perusahaan, terjadi juga dalam tanda kutip organisasi. Saya tergabung dengan organisasi Ikatan Alumni SMA. Nah, antara dia menjadi seorang ketua Ikatan Alumni dengan dia menjadi seorang bos di perusahaannya terjadi semacam perlu shifting, perlu perubahan sikap yang dibutuhkan ketika dia memang big boss. Perusahaannya juga memang perusahaan tambang batu bara lagi ya, ownernya. Ketika dia menjadi ketua Ikatan Alumni, nah di sini terjadi yang namanya selain dia senior, tapi dia juga perlu tanda kutip siap berkolaborasi dengan juniornya. Karena ini koridornya bukan koridor memimpin perusahaan, tapi dia seorang pemimpin dalam Ikatan Alumni. Sekali lagi, contoh kasus yang lain adalah pemimpin organisasi sosial. Nah ini terjadi lagi juga. Waktu di organisasi sosial, dia jadi pemimpin, sekaligus dia dipilih jadi pemimpin karena dia punya prestasi di company-nya.
Kalau di Bandung yang saya kenal, beliau sebagai pemilik pabrik tekstil yang besar. Nah, tapi ketika memimpin organisasi sosial, mulai ada kebingungan dalam tanda kutip ya. Antara dia memimpin organisasi sosial, gaya kepemimpinan dia di perusahaan tekstilnya sering ke bawah. Nah, hal-hal ini perlu menjadi pemikiran yang sama-sama yuk kita belajar. Ini nggak ada cerita benar salah, ini bercerita tentang kita ingin menjadi seorang pemimpin seperti apa. Nah, analogi atau contoh terakhir, tadi kan perusahaan, organisasi sosial, ikatan alumni. Contoh terakhir yang saya sekarang juga terapkan adalah leadership saya sebagai seorang ayah. Apakah ayah zaman sekarang di mana generasi yang saya hadapi, anak-anak saya Gen Z, cocok mendidiknya dengan waktu ayah saya mendidik saya. Sekali lagi ya, saya ada 2 gap generasi dengan anak saya. Saya Gen X, anak saya Gen Z, di tengah-tengah milenial. Nah, apakah saya untuk bisa menjadi seorang pemimpin perlu mempertahankan gaya Gen X-nya atau saya perlu shifting? Nah, ini discussion ya. Nah, saya akan mulai dari COVID pandemi. Nah, COVID ini terjadi shifting atau terjadi riset ulang, istilah saya sih, saya suka bilang seperti di riset ulang. Dulu nggak pernah terpikir sepanjang sejarah orang punya duit nggak bisa berobat. Sekarang terjadi orang punya duit karena rumah sakitnya penuh, akhirnya teman saya meninggal di mobil. Bukan karena nggak punya uang, mungkin dia dikeresekin 0,5 M atau 1 M mampu untuk bayar rumah sakit. Tapi karena rumah sakitnya penuh. Baru kali ini sepanjang sejarah orang berpengaruh, orang berduit, meninggalnya nggak ada yang nganter. Sakitnya pun, even dia lagi sakit, nggak boleh ditemenin karena COVID. Nah, ini terjadi yang namanya seperti di riset ulang. Dulu, kalau kita bicara tentang Bali, surganya pariwisata, rasanya orang-orang Bali akan bilang, tenang, Bali itu tidak pernah ada kata sepi. Tapi terjadilah pandemi. Lalu saya nggak terlalu banyak punya kenalan yang punya bisnis atau punya properti aset yang disebut hotel. Kalau orang bilang, oh dia teman kita tuh sekarang buka kafe. Wah udah keren ya, oh pengusaha. Tapi sedikit dalam hitungan jari di saya pun yang saya punya kenalan pemilik hotel. Dulu kita suka melihat, wah pemilik hotel udah enak lah. Okupansinya kadang-kadang ada yang 80, 90%. Udah profit punya. Tapi begitu pandemi terjadi semacam rethinking ya. Pikir ulang, enak nggak punya hotel, enak nggak punya properti ya. Nah, balik lagi sebenarnya itu bicara tentang leadership ya. Bagaimana kita bicara memimpin, jangan dulu berpikir memimpin orang lain. Kita mampu nggak memimpin diri sendiri? Yang disebut kita mampu nggak mengendalikan diri dengan krisis global, era global juga 2020 dan era pandemi ini. Nah, teman-teman, saya salah satu slide yang sering saya bagikan ini, ketika saya training saya selalu bilang ini, apa yang Anda bayangkan ketika lihat binatang ini? Tapi mayoritas waktu saya training bilang, apa perasaannya ketika melihat binatang ini? Peserta bilangnya lalu, kuat, apalagi hebat, apalagi, wah mereka bilang hebat, keren, dan sebagainya. Tetapi ada satu fakta, nah inilah yang saya bilang, punah atau berubah, ya. Dinosaurus punah tuh bukan karena tidak kuat. Jadi di zamannya dinosaurus ditakuti, di zamannya dinosaurus dikagumi, di zamannya dinosaurus bisa merajai, tetapi dia akhirnya punah karena satu kata, yaitu adaptasi. Ya, banyak orang yang saya pun sebagai seorang ayah perlu adaptasi, makanya selalu saya bilang kalau diminta narasumber di dunia parenting, saya selalu bilang saya bukan ayah ideal, tapi saya ayah yang sedang remedial. Kenapa? Banyak hal yang saya perlu riset, banyak hal yang saya perlu pikir ulang tentang bagaimana menjalani kehidupan, apalagi setelah pandemi ini ya. Saya kemarin pulang dari Jakarta, saya ngelihat orang udah sembarangan, dalam tanda kutip sembarangan apa? Sembarangan udah nggak pakai masker, kumpul, terus ada konser dan sebagainya. Padahal COVID hari ini aja 3.000 lebih tuh di Jakarta. Yang meninggal tuh tetap ada. Karena apa? Karena kembali lagi, banyak orang nggak siap berubah, nggak siap shifting. Bagaimana dengan bisnis kita, dengan kesehatan kita, ya.
Budaya cuci tangan bentar lagi apa masih bertahan nggak? Gitu kan. Budaya pakai masker masih bertahan nggak? Pakai masker sebenarnya nggak ada salahnya ya. Karena waktu sebelum pandemi, saya lihat kalau di Singapura orang jalan pakai masker tuh udah biasa ya. Kalau di kita mungkin aneh ya. Padahal polusi udara di kita lebih parah daripada Singapura. Ya, karena balik lagi, self-awareness tentang kesehatan tuh malah sekarang distimulus oleh adanya pandemi. Belum kita generasinya, apakah generasi seorang yang loser, yang gengsi, yang males, atau baper ya. Banyak orang nggak mudah menjadi seorang pemimpin karena apa? Salah satunya yang saya alami ketika menghadapi anak. Kita seringkali minta dihargai oleh anak. Hargai dong papa, papa udah capek kerja keras untuk membiayai kalian. Padahal sebenarnya yang saya sedang jalankan bukan keinginan anak. Sekali lagi ya, ketika saya menjalankan profesi saya atau posisi saya sebagai orang tua, akhirnya saya kerja, membiayai anak saya, sebenarnya itu bukan keinginan anak saya, itu adalah konsekuensi akibat keputusan yang saya buat menjadi seorang ayah. Tetapi ketika saya marah, saya bilang, kamu harus ngerti papa, papa udah kerja keras untuk kamu. Kalau perlu pakai banting tulang, walaupun saya nggak smackdown ya. Beda kalau saya profesinya sebagai wrestler, smackdown ya memang banting tulang sih. Tapi kalau saya sebagai konsultan, ngasih training kan nggak banting tulang sebenarnya teman-teman. Nah, tapi itu semua karena saya yang baper. Itu semua karena saya juga males berubah. Gaya komunikasi anak saya kan beda dengan gaya komunikasi saya. Saya cukup baper ketika anak saya jawab seperlunya. Saya bilang tuh tolong dong hargai orang tua. Sampai kalau dipikir sekarang di mana sih bentuk penghargaan anak terhadap orang tua tuh, apa harus didengerin? Apakah nggak boleh dibantah? Apakah kalau nggak beda pendapat jadi menghargai? Tapi kalau beda pendapat artinya tidak menghargai? Nah, disitulah saya perlu belajar ulang ya. Untuk menaiki tangga kesuksesan, kita butuh tim ya. Nah, yang namanya tim ini pasti ada yang namanya pemimpinnya. Nah, era leadership sekarang dibutuhkan pemimpin seperti apa? Di sini sebenarnya bukunya dari John Maxwell ya, Leadership. 11 Essential Change, ada 11 hal yang mendasar yang perlu dirubah, yang perlu dirangkul ya. Nah, ini ada penelitian juga, seorang edukator dan seorang penulis, Bruna Martinucci, agak susah ya. Dia survei bahwa 3 top leadership quality yang di masa depan yang dibutuhkan secara mendasar dalam konteks leader shifting ya, kepemimpinan yang berubah. Kepemimpinan kalau saya leadership tuh saya suka terjemahkan seorang pemimpin yang mampu beradaptasi, bukan hanya berubah tapi beradaptasi. Ya memang sekali lagi, kalau dinosaurus mampu beradaptasi dia tidak punah. Kalau seorang pemimpin mampu beradaptasi, dia tidak akan punah juga, tanda kutip punahnya ya. Nah, perlu yang namanya perubahan, shifting, pergeseran, apapun namanya. Ada 3 hal yang mungkin ini bisa jadi catatan bagi teman-teman yang jadi seorang pemimpin, baik pemimpin perusahaan maupun pemimpin organisasi, pemimpin sekolah, dan sebagainya. Dari survei ini adalah ada 3 hal yang esensi ya. Kemampuan untuk memotivasi staff, kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang yang dengan budaya yang berbeda. Kita nggak bisa bilang lagi, orang itu nyebelin sih. Nah, padahal kita yang pemimpin, bagaimana kita menghadapi orang yang nyebelin, sebenarnya balik lagi, kalau seorang pemimpin, esensinya adalah minimal dia mau berlatih untuk memimpin dirinya sendiri. Ketika saya dulu training, saya bilang di parenting, habis saya marah tuh karena anak saya selalu bilang marah itu keputusan. Perilaku anak satu peristiwa, satu perilaku, tetapi kita marah atau tidak, hendaklah itu marah itu karena keputusan, bukan karena stimulusnya anak kita. Nah, sama dalam kepemimpinan. Apapun keputusan kita, jauh lebih baik kalau kita terlatih itu karena kita putuskan dengan sadar, bukan karena karyawan saya begitu, maka saya. Jadi akhirnya kita dikendalikan oleh, tanda kutip, perilaku karyawan, perilaku bawahan, perilaku staf, atau perilaku orang-orang yang kita pimpin. Termasuk kalau kita menjadi seorang pemimpin di keluarga,
termasuk perilaku orang-orang yang kita pimpin di rumah ya, entah itu anak, entah itu yang terkecil, ada pembantu rumah tangga. Banyak ibu-ibu yang saya sering dengar, aduh pusing sekarang punya pembantu ART, padahal dia yang pemimpinnya. Kalau pembantu bilang ke saya, pusing, pusing Pak punya majikan kayak begitu, itu masih masuk akal. Kenapa? Karena si pembantu itu tidak punya kendali. Tetapi ketika tuannya atau nyonyanya bilang pusing sama pembantu, saya suka berpikir ulang, kan kendalinya ada di kamu. Ini intermezzo saja. Semoga rethinking tentang leadership itu adalah kemampuan memimpin. Bahkan John Maxwell bicara tentang leadership is about influence, nothing more, nothing less. Jadi bagaimana kita memberi pengaruh. Seorang pemimpin juga punya kemampuan untuk memfasilitasi perubahan. 3 hal ini, karena dari survei nilainya sepertiga kurang lebih. 3 hal ini yang dibutuhkan untuk masa depan. Mampu mengarahkan, memotivasi orang yang dipimpin, mampu bekerja dengan budaya yang berbeda, tanpa perlu kita baper. Gue biasanya begini. Nah, ketiga, mampu memfasilitasi perubahan. Definisi John Maxwell dibilang leadership thing is the ability and willingness. Jadi ada 2 hal, kemampuan dan ada willingness, ada kemauan to make a leadership change that will positively enhance organizational and personal growth. Jadi ada 2. Selain untuk dia bagaimana meningkatkan kualitas organisasinya, tapi personal growth-nya juga harus dipikirkan. Kalau kita memandang, saya juga lagi terus berlatih ya. Saya menulis ini atau merangkum buku ini dari beberapa referensi, tujuannya ya satu, saya sambil belajar lagi leadership itu seperti apa. Tinggal aplikasinya saya akan aplikasikan di keluarga kah, di organisasi yang saya pimpin, atau saya akan melakukan itu di klien saya kah? Saya memberikan suggest kepada klien-klien. Nah, atau kita mampu beradaptasi di tengah perubahan yang sangat cepat gitu ya. Nah, disinilah kita harus gesit ya, beradaptasi secara gesit di tengah-tengah perubahan yang cepat. Misalkan, kalau memimpin generasi yang sama dengan saya, Gen X, saya kurang lebih kebacalah karakteristiknya. Tetapi ketika saya memimpin generasi milenial, saya perlu adaptasi. Pernah ada yang nanya ke saya, Pak, kan karyawan bawahan kita yang mesti adaptasi. Saya bilang tuh begini, bawahan kita katakanlah ada 100, kita sendiri. Mana yang lebih mudah berubah? Yang 100 orang atau 1 orang? Ya 1 orang Pak, ya sudah aja pemimpinnya dulu berubah. Bayangkan yang 100 orang itu semua milenial, kita Gen X atau baby boomer. Daripada si milenial itu harus beradaptasi dengan baby boomer, lebih baik si baby boomer itu beradaptasi dengan gaya kepemimpinan milenial. Jauh lebih efektif dalam memimpin perusahaan. Itu logika sederhana. Walaupun terkesannya ada yang bilang begini, Pak, kan saya yang bayar karyawan. Ya dibayar satu perkara Pak, saya bilang tuh. Tapi kepemimpinan satu perkara. Sekali lagi ya, kita membayar seseorang itu satu perkara, tapi bicara leadership perkara yang lain. Nggak bisa otomatis gara-gara seseorang dibayar, otomatis kepemimpinannya dihargai. Kepemimpinan seorang, pengaruh seseorang akan lebih dihargai ketika dia mampu beradaptasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, dalam konteks bahwa dia punya gaya kepemimpinan, gaya berpengaruh yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Ya. Nah, ini ada 7 hal fundamental. Ini ada beberapa poin sih yang banyak, tapi saya coba singkat ya, hanya poin-poinnya aja. Ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Ada 7 praktik dasar dalam leadership, di mana seseorang perlu terus belajar dan belajar kembali. Ya. Learn, unlearn. Kalau saya memahami unlearn itu seperti ini. Ada hal-hal yang udah nggak kepake lah, ada hal-hal yang dulu saya merasa mampu, tapi ya kayaknya saya harus belajar ulang deh. Nah itulah learn to belajar, unlearn itu melupakan apa yang dulu saya pegang, relearn itu belajar ulang. Apa yang seakan-akan saya yakini itu udah bisa. Lalu bicara tentang nilai-nilai kemarin, dulu saya, nah nilai sih boleh, tapi
realistislah bahwa kita hidup di zaman sekarang. Apa yang kita lakukan kemarin, apa masih bisa relevan untuk dilakukan sekarang. Ada hal-hal yang nilai-nilai, misalnya kedisiplinan, ya itu tidak pernah usang ya. Nggak bisa bilang, anak sekarang nggak disiplin, ya udahlah nggak apa-apa, nggak disiplin. Nah, itu nggak bisa. Tetapi misalnya, anak sekarang budaya dress code-nya itu lebih santai. Makanya di Google orang boleh pakai kaos, pakai jeans. Terus, nah kalau itu sifatnya lebih teknis ya. Lalu dikatakan andalkan kecepatan, tetapi namun berkembang pesat sesuai waktu yang pas atau timingnya ya. Lalu lihatlah sebagai sesuatu yang gambaran yang besar, karena gambar akan terus bertambah besar. Ini agak susah sih terjemahannya. Jadi untuk melihat sesuatu jangan hanya fokus ke satu hal yang kecil, tapi lihatlah sebagai gambaran yang besar. Makanya teman-teman sekalian, ketika kita memimpin, ada masalah-masalah yang terjadi parsial itu, ya istilahnya gini, ketika kita bisa menyelesaikan secara parsial, ya lebih baik kita jangan akhirnya terpancing untuk akhirnya secara emosional kita mengeneralisir masalah itu langsung di semua lini. Katakanlah, live in today but think about tomorrow. Tetap jalani hari ini, tetapi mulai berpikir tentang masa depan. Bahkan saat ini dibilang dulu rencana jangka pendek itu 2 tahun. Sekarang rencana jangka panjang ya 2 tahun. Atau setahun lebih kadang-kadang. Jangka pendek itu 3 bulan. Jangka menengah itu 6 bulan atau 1 tahun maksimal. Nah kondisi sekarang kan kalau saya pakai pola dulu, saya bilang buat rencana jangka panjang. Mungkin bagi teman-teman yang pernah hidup di zamannya Repelita, khas dari almarhum Presiden Soeharto, kita tuh bisa merencanakan Repelita 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu tuh dalam 25 tahun. Tetapi sekarang rasanya dibikin Repelita 1 tuh 5 tahun, Repelita tuh 1 tahun. Kalau mau pakai istilah Repelita zaman khasnya zaman almarhum Presiden Soeharto. Terus maju dengan berani di tengah ketidakpastian. Ketidakpastian ya memang saat ini kalau ditanya, ini perang Ukraina sampai kapan? Nggak tahu juga. Ini krisis global gimana nih? Kemarin Amerika main-main nih. Pelosi datang ke Taiwan. Ini kayaknya langsung China membuat latihan militer. Nah itulah ketidakpastian. Tapi kemarin di G20, Joe Biden ketemu dengan Xi Jinping. Ya, nah hal-hal ini kan ketidakpastian yang kita sendiri seringkali tidak, agak sulit menebak arahnya ya. Sadarilah bahwa yang terbaik hari ini. Realize today best will not meet tomorrow challenge ya. Jadi udah hari ini yang terbaik lakukan. Ini fundamental leadership. Nah ini 7 praktek mendasar dalam leadership. Berikutnya ada 4 hal yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri berkaitan dengan leadership. Kepemimpinan yang beradaptasi, kalau saya lebih senangnya mengartikan itu. Kepemimpinan yang berubah, belajar sesuatu yang baru, lalu try something different, mulailah berani untuk mencoba hal yang baru dengan cara berbeda. Temukan hal-hal yang lebih baik, istilah Mr. Rico itu inovasi ya. Terus lihatlah sesuatu yang lebih besar ya. Dulu kita mungkin generasi saya nggak kepikir ya yang namanya media. Saya ketemu teman saya seangkatan saya, dia waktu kuliah di Australia dia ngambil master multimedia itu tahun 90-an. Itu saya bilang dari seangkatan saya hampir 500 orang yang lulus, cuma dia satu-satunya ngambil multimedia. Karena apa? Dia melihat sesuatu yang bakal besar di multimedia. Contoh seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tanyakan ya. Kapan kita terakhir belajar sesuatu ya untuk pertama kalinya?
Entah itu belajar hal-hal yang berkaitan relevan dengan karir kita atau yang tanda kutip mungkin tidak relevan, tapi itu menstimulus kita punya keinginan untuk berubah, untuk belajar sesuatu. Apa? Oh, saya belajar pingpong di usia 50-an. Oh, saya belajar, saya nggak keburu. Tadinya baru latihan pakai pelatih sekali, keburu jadwal saya banyak keluar kota. Akhirnya saya nggak jadi itu. Padahal itu 4 bulan yang lalu, pertama kali dalam hidup saya belajar pingpong pakai pelatih. Ya, cobalah sesuatu yang baru. Kapan terakhir kali saya melakukan sesuatu untuk pertama kalinya? Kemarin saya ngelatih orang marketing untuk belajar nulis terbalik. Wah, ini pertama kali saya disuruh nulis terbalik. Sehingga dia bisa menulis, tujuannya apa? Saya bilang ketika kamu berhadapan dengan lawan jenis, kamu bisa nulis terbalik, bisa berhadapan-hadapan. Jadi nggak usah si kertasnya dibolak-balik, saya bilang. Temukan sesuatu yang lebih baik. Kapan terakhir kali saya menemukan yang lebih baik untuk pertama kalinya? Hal sederhana. Akhirnya saya ketemu jalan yang lebih singkat untuk menuju rumah saya, menuju kantor saya. Akhirnya saya menemukan jalan pintas saya. Itu hal-hal yang baru, yang simple, tapi kalau kita mau menjadi seorang leadership, kita perlu terbiasa terstimulus dengan mencoba hal-hal baru, mencoba sesuatu yang lebih baik, see something bigger ya. Kapan terakhir kali kita mau sesuatu yang lebih besar untuk pertama kalinya? Ini saya kaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari kadang-kala. Ketika saya melakukan sesuatu, saya bisa melihat nggak ada yang lebih besar behind itu. Atau saya bilang, ini rutinitas. Tapi ketika kita melihat itu sesuatu yang lebih besar, istilah di neurosemantik dibilang, melakukan sesuatu tapi memberi makna yang berbeda, itu akan memberikan semangat yang beda pula. Dulu kita selalu berpikir, cuma mimpin 1-2 orang, tetapi kalau kita berpikir, ketika 1-2 orang ini berubah, akan ada efek multiplikasinya ketika dia juga melakukan. Nah, paradigma ini akan merubah cara sikap kita ketika kita bertemu hanya memimpin 1 orang, hanya memimpin 2 orang. Ya, ini seringkali terjadi klasik di organisasi sosial atau organisasi keagamaan. Kamu pelayanan, iya, jemaat saya cuma sedikit. Nah, coba lihat sesuatu yang lebih besar dari coba jemaat sedikit. Nah, ini yang perlu kita latih ya. Lalu ada 11 hal yang setiap leader sebaiknya lakukan ya. Pergeseran fokus, kalau dulu itu solo menjadi konduktor ya. Mimpin orkestra, dulu one man show. Kalau istilah saya, guyonannya Hollywood aja sudah bertobat. Dulu Batman, Superman, bahkan ada Batman versus Superman, Iron Man, dan sebagainya. Sekarang mereka tobat, sekarang jadi Avengers. Karena lawannya lebih besar lagi, Thanos. Personal development shift ya. Jadi pergeseran pengembangan pribadi atau fokus ya. Jadi dari goal menjadi satu pertumbuhan ya. Maksudnya apa sih? Saya sekarang sedang menjalani juga. Punya goal tuh bagus ya. Tetapi seringkali banyak orang yang mengeluh datang, Pak, goal saya nggak tercapai. Saya bilang, oke. Oke, gimana Pak? Udah jelas-jelas goal saya tidak tercapai. Saya bilang, oke. Sebelum kamu menghakimi diri kamu sendiri, saya cuma nanya, ada nggak perkembangan atau pertumbuhan yang kamu alami? Ada, tapi kan goalnya nggak tercapai. Saya nggak nanya goalnya, saya bilang, ada nggak pertumbuhan yang kamu alami? Ada. Ya sudah, rayakan itu. Sekali lagi ya sudah, rayakan itu. Tapi goal saya nggak tercapai. Ya, hidup bukan bicara selalu harus goal tercapai, saya bilang. Terus ada yang namanya cost shift atau value shift. Dulu seorang leader yang hebat itu bicara tentang, posisi mereka makin hari makin tinggi. Ya. Tetapi sekarang kita harus mulai bergeser apa yang kita sudah kontribusikan ke anak buah kita. Posisi saya mungkin hanya manajer, tapi kontribusi saya sudah banyak kepada supervisor, bahkan sales yang saya pimpin. Posisi dia mungkin wakil direktur, tapi kontribusinya biasa aja. Jadi value itu bukan bicara tentang gaji yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi, tapi shiftingnya bicara tentang
bagaimana kita bisa berkontribusi, berdampak kepada orang yang lebih banyak, lebih tinggi ya. Lalu pergeseran hubungan relasional. Yang tadinya people pleasing atau suka, yang penting Bapak senang, yang penting staff saya senang, menjadi seseorang yang lebih memberikan challenge, tantangan. Nah, ini semacam dilematis ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin yang menyenangkan, tentunya nggak memberi tantangan, tapi konsekuensinya orang-orang yang kita pimpin tidak berubah. Tetapi ketika kita memberi tantangan, dilematis juga. Kitanya sendiri juga perlu menjadi contoh bahwa kita siap dengan tantangan yang baru. Lalu ini abundance shift, pergeseran kelimpahan, mempertahankan menciptakan. Tradisi tidak berjalan sebaik dulu. Fokus mulai ke bagaimana kita meng-create cara-cara baru untuk meraih sesuatu. Kalau dulu seringkali bilang kita sudah bangga dengan, ini udah tradisi keluarga, tradisi leadership-nya udah seperti ini. Yuk kita stop dengan tradisi, kalau memang itu tradisi masih bagus kita lakukan, tapi ada nggak cara-cara yang lebih baru? Lalu reproduction shift, ladder climbing to ladder building ya. Sederhananya gimana? Jadi daripada kita cuma naik tangga, yuk kita berpikir bagaimana membuat tangga. Jadi ada satu perkembangan yang bukan hanya memimpin orang-orang yang kita pimpin naiki tangga, tapi memberi inspirasi kepada orang-orang yang kita pimpin bagaimana membuat tangga kesuksesan, tangga achieve something, dan sebagainya. Lalu ini yang ketujuh, pergeseran atau adaptasi dalam hal komunikasi. Dari yang tadinya nyuruh-nyuruh, lebih ke mengutamakan hubungan. Berhenti memerintah orang lain lah. Pergeseran peningkatan. Contoh, kalau kita dulu suka berpikir, kalau bisa seragam tuh keren. Tapi sekarang udah zamannya kolaborasi, ada Superman, ada dia bisa terbang, Iron Man bisa terbang, tetapi Captain America nggak bisa terbang, tapi masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Hulk nggak bisa terbang, tapi dia kuat. Dia bisa melompat jauh, tapi tidak bisa terbang. Keanekaragaman ini kita satukan menjadi satu tim. Itulah kemampuan leadership, influensive, dari positional authority menjadi moral authority. Jadi kita sekarang menjadi seseorang leader yang dihargai bukan karena posisi, tetapi karena kita punya karakter yang memang menginspirasi orang-orang yang kita pimpin. Impactive ya. Menjadi seorang, dia hebat, pemimpin yang sudah terlatih, tetapi sekarang bergeser menjadi, saya bersyukur punya pemimpin seperti dia, karena dia membawa perubahan, dia membawa transformasi dalam orang-orang yang dipimpinnya. Relationship, nah yang terakhir nggak mudah ya. Orang seringkali yang namanya karir itu sesuatu yang diupayakan luar biasa. Tetapi seorang pemimpin, bahkan suka ada istilah servant leadership. Di satu sisi dia seorang pemimpin, tapi di satu sisi dia seorang pelayan. Jadi pemimpin yang melayani. Nah, paradigma kita selama ini atau mayoritas orang-orang yang tanda kutip orang kecil selalu pikir enak ya jadi bos, enak ya jadi pemimpin, kenapa dilayani? Nah, yuk kita mulai jalankan shifting, pemimpin yang melayani. Karena seorang pemimpin tidak boleh hanya melangkah untuk berkarir, tapi pemimpin yang hebat adalah memiliki panggilan untuk sebagai seorang pemimpin. Itu jadi panggilan. Panggilan apa? Panggilan untuk memberdayakan orang lain, untuk mengembangkan orang lain lewat kepemimpinan kita. Poin-poin ini sebenarnya poin-poin yang ada di buku John C. Maxwell tentang leadership. Kesimpulannya adalah banyak hal seseorang, bahkan owner perusahaan, pemimpin organisasi, dan sebagainya, akhirnya menderita. Bukan karena dia tertindas oleh karyawannya, bukan karena dia benar-benar dipusingkan oleh anak-anaknya, bukan karena benar-benar dia stres sama bawahannya, bukan. Karena dia tidak mampu beradaptasi. Jadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa leadership itu bagi saya lebih mudah menerjemahkannya seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan, dengan perkembangan zaman, dan dengan segala dinamika yang terjadi di sekelilingnya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam.